Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di istana penguasa kota, Tan Yun yang setinggi 240.000 kaki, menyimpan tokennya dan melepaskan kesadaran ilahi yang sebanding dengan kesempurnaan agung alam Tao, meliputi seluruh kota pejuang agung. Segera, suara pembunuh yang kejam terdengar jelas di telinga para dewa di kota. Saya adalah Protos kuno abadi, Kaisar Dao abadi yang dikepung dan jatuh lebih dari 82 juta tahun yang lalu adalah kakek saya, ucap Tan Yun. Kata-kata ini keluar, seluruh kota Dewa Taidou mendidih. Apa, sisa-sisa Protos kuno abadi sebenarnya bersembunyi di kota Dewa Taidou kita? Iya, sisa sialan ini membunuh yang mulia pangeran dinasti leluhur Dongzhu, dan dia juga berani datang ke kota besar kita, aku benar-benar tidak sabar. Tuan kota kita pasti akan membunuhnya, pada saat itu, tuan kota kita akan membuat prestasi besar, dan kita akan mengikutinya. Ayo cari sisa ini, dan potong dia menjadi 8 bagian, ucap para dewa. Tan Yun mendengar suara para dewa, dan niat membunuh di pupil raksasanya semakin kuat. Kata-kata berikut dari Tan Yun membuat semua orang di seluruh kota merasa ketakutan. Suara Tan Yun seperti guntur yang menggelegar, dan itu meledak dari benak para dewa. Saya, dewa keabadian kuno, lebih dari 82 juta tahun yang lalu, untuk Anda, leluhur Anda, dan untuk seluruh umat manusia dari alam leluhur tertinggi, eksploitasi perang abadi yang dipalsukan, tetapi itu diinjak-injak oleh Anda penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Kalian semua pantas mati, kalian semua pantas mati. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, sangat disayangkan bahwa penguasa kota Qin Taidou telah dibunuh olehku. Untuk perlindungan kota, formasi besar telah kupenjara, yang berarti mulai sekarang, bahkan seekor burung pun tidak bisa terbang keluar kota. Dan kamu, Tan Yun berhenti dan berkata-kata demi kata, dalam 3 hari, kalian semua akan mati, ucap Tan Yun. Saat berikutnya, melihat ke bawah dari ketinggian, Anda akan menemukan dewa dengan nama dan tingkat kultivasi yang berbeda menghadap ke arah gerbang kota bergegas menuju rumah tuan kota. Tan Yun, aku akan menemanimu membantai kota, ucap Yu Yunxi melayang ke udara dan melayang di depan Tan Yun. Tidak, Tan Yun memandang Yu Yunxi dan berkata, aku tidak ingin tanganmu berlumuran darah karena aku, ucap Tan Yun. Kata-kata Yu Yunxi selanjutnya membuat hati Tan Yun terasa hangat. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan tulus, untukmu, aku bersedia, aku tidak peduli. Tan Yun mengambil rumah penguasa kota sebagai batas, serahkan padaku di utara rumah penguasa kota, dan menyerahkannya kepadamu di gerbang kota di selatan, ucap Yu Yunxi. Tan Yun mengangguk dan berkata, oke, ingat. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Yu Yunxi berkata, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, dan aku akan tutup mulut, karena orang-orang ini akan mati, ucap Yu Yunxi. Bukan itu yang kukatakan, Tan Yun berkata, ingat, perhatikan keselamatan, ucap Tan Yun. Yu Yun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, sekarang aku bukan putri ketujuh yang selalu kamu lindungi, bahkan jika aku menghadapimu, aku juga memiliki peluang 90% untuk menang, ucap Yu Yunxi. Setelah berbicara, Yu Yunxi melemparkan pedang ilahi dan menghilang ke langit. Melihat mundurnya Yu Yunxi kembali, Tan Yun tersenyum, menurut pendapatnya bahkan jika Yu Yunxi adalah tingkat kelima dari alam suci Tao, dan dia bukan lawannya. Tan Yun tidak tahu bahwa dia benar-benar salah kali ini. Begitu Yu Yunxi menjadi iblis, dengan kekuatan Tan Yun saat ini, bahkan 10 darinya akan dipukuli sampai mati. Tan Yun membuang senyumnya, dan dalam satu pikiran, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen, dan 11 artefak suci tertinggi Dao lainnya, pedang ilahi Hong Meng terbang keluar dari alis Tan Yun, dan tiba-tiba melonjak menjadi 100.000 kaki besar. Apa perintah Tuan? Suara hormat datang dari pedang primordial bertangan 11. Berpisah, bunuh siapapun yang kamu lihat, dan jangan biarkan seorang pun hidup, ucap Tan Yun memberi perintah. Baik Tuan, begitu suara hormat itu jatuh, 11 pedang primordial tersebar dari kehampaan. Boom, Jin Ni seperti gunung emas yang runtuh, turun dari langit, menghancurkan paviliun menjadi berkeping-keping,
ribuan dewa tidak bisa mengelak, dihancurkan sampai mati. Pada saat ini, 10 pedang ilahi lainnya juga meluncurkan pembantaian kejam. Yu Yunxi memegang pedang ilahi, rambutnya menari, dan menabrak kerumunan, membunuh puluhan orang dengan satu langkah dan satu pedang. Karena pengalaman demonisasi yang tidak disengaja beberapa kali, temperamennya telah berubah sekarang. Jika sebelumnya, bahkan jika dia tahu bahwa orang-orang ini harus dibunuh, akan sulit baginya untuk melakukannya, tetapi sekarang dia tidak memiliki gejolak di hatinya. Dia hanya tahu bahwa orang-orang ini telah membuat sumpah darah untuk membunuh dewa kuno abadi, dan Tan Yun adalah musuh mayat hidup, dan mereka tidak akan pernah lunak pada musuh. Yu Yunxi memegang pedang dan membunuh sampai ke utara dari rumah penguasa kota. Untuk sementara, jeritan dan permohonan belas kasihan terdengar. Plop-plop, satu demi satu mayat menyemburkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Paviliun itu sepertinya bermandikan hujan darah. Mayat-mayat di jalan-jalan di utara kota seperti pegunungan. Bau darahnya menjijikkan. Pada saat yang sama, Tan Yun memegang pedang Hongmeng, menuju ke timur mansion tuan kota. Setiap kali dia mengambil langkah, ratusan orang diinjak-injak sampai mati. Di hadapan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu berterima kasih ini musuh, tidak ada belas kasihan di mata Tan Yun. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, pembantaian berlanjut sepanjang malam, dan jumlah musuh yang dibunuh oleh Tan Yun, Yu Yunxi, dan pedang ilahi Hongmeng 11 tangan telah mencapai puluhan miliar. Dalam 2 hari berikutnya, pembantaian tidak pernah berhenti, dan seluruh kota paviliun runtuh, darah mengalir ke sungai, di mana-mana, dan mayat musuh tergeletak di genangan darah. Matahari terbenam. Lebih dari 30 juta orang telah berkumpul di gerbang kota, dan yang lainnya telah terbunuh. Yu Yunxi dan Tan Yun memegang pedang ilahi, dan mereka digantung di langit di atas kerumunan. 11 pedang primordial, termasuk Jinni dan Musin, melayang di atas kepala Tan Yun. Adapun penjaga yang awalnya menjaga gerbang kota, mereka sudah melarikan diri dengan tentara surgawi 3 hari yang lalu sejak Tan Yun dan Yu Yunxi membantai kota. Tan Yun ini tidak peduli, dia hanya ingin orang-orang ini melarikan diri dan memberitahu Kaisar Agung Dongzu tentang pembantaian Do Sen Cheng yang agung. Yang dia inginkan adalah kekacauan dinasti leluhur Dongzu, dan musuh seluruh wilayah Dewa Dongzu cemas. Pada saat ini, tidak ada seorang pun dari lebih dari 30 juta orang yang memohon belas kasihan dari Tan Yun dan Yu Yunxi. Itu bukan karena keras kepala mereka, tetapi karena mereka tahu bahwa mereka telah membuat sumpah darah dan bahwa mereka berada dalam situasi tanpa akhir dengan Protos kuno yang abadi. Tidak mungkin bagi mereka untuk memohon belas kasihan mengubah nasib terbunuh. Kalian berdua bajingan, dengarkan, seorang pria parubaya melambai pada Tan Yun dan Yu Yunxi dengan marah, dan tertawa keras, lebih dari 82 juta tahun yang lalu, dan itu bukan bajingan kita yang pergi dan mengundang Protos kuno abadi keluar untuk menghadapi lautan iblis. Itu adalah kemauan mereka sendiri, tidak ada yang meminta mereka untuk berlindung di alam leluhur agung, ucap seorang pria parubaya. Mendengar ini, tidak peduli seberapa baik hati Tan Yun, dia pasti akan gemetar karena marah. Kalian sangat tidak tahu malu sampai-sampai tidak ada obatnya, Yu Yunxi memarahi dengan dingin, kalian sangat tidak baik, ucap Yu Yunxi. Saat berikutnya, lebih dari 30 juta orang mulai menghina dan mengutuk Yu Yunxi dan Tan Yun, dengan nada ganas. Tan Yun mengepalkan tinjunya erat-erat, fitur wajahnya terpelintir, dia menekan tangan kanannya ke bawah, dan berkata dengan tajam, Zixin, bakar mereka hidup-hidup untukku, ucap Tan Yun. Baik tuan, api Hongmeng mengebor keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun, dan saat itu menukik ke bawah, ia melonjak hingga 20 juta kaki, menyelimuti semua orang. Setengah dari 30 juta orang tidak bisa menghindar tepat waktu dan mati di lautan api. Ketika yang lain ingin melarikan diri, Tan Yun dan Yu Yunxi memegang pedang ilahi dan memblokir jalan para dewa dari sisi kiri dan kanan, membunuh para dewa. Aku mengutuk kalian berdua pria dan wanita untuk tidak mati. Aku mengutukmu. Dengarkan kalian berdua, cepat atau lambat, Anda akan dijepit oleh Kaisar Dongzu kami, dan Anda akan mati tanpa seluruh tubuh. Segala macam kritik terhadap Tan Yun dan Yu Yunxi berlangsung selama beberapa saat sebelum mereka terdiam. Diam berarti kematian. Tan Yun dan Yu Yunxi terbang ke langit dan mendarat di menara kota,
menatap pemandangan di bawah di mana tulang-tulang itu seperti gunung, ekspresi mereka sangat acuh tak acuh. Tan Yun, apa rencanamu selanjutnya? Ucap Yu Yunxi bertanya. Setelah Tan Yun merenung sebentar, cahaya dingin melintas di matanya yang berbintang, karena kota Dewa Taidou jauh dari kota leluhur Dongzu, dan lebih dekat ke Dongzu Shenzong, kurasa penjaga itu pasti akan membawa seseorang ke Dongzu Shenzong. Saya awalnya ingin terus membantai kota-kota lain di dinasti leluhur Dongzu, tetapi saya telah berubah pikiran sekarang, ucap Tan Yun. Yu Yunxi membeku di dalam hatinya dan mengerutkan kening, mungkinkah Anda berencana untuk mengejar ketinggalan dengan baik dan pergi ke Dongzu Shenzong, ucap Yu Yunxi. Pada saat ini, Putri Shen Subing keluar dari udara tipis dari menara kota. Suamiku, ini sangat berisiko, kamu harus berpikir dua kali, ucap Shen Subing berkata dengan sungguh-sungguh. Iya, suamiku, mulut Ji Yuyan terbuka sedikit, dan dia berkata dengan cemas, suamiku, kamu ingin menjadi pembela, pergi ke Dongzu Shenzong, memimpin Fuchashu keluar, dan kemudian ambil tindakan terhadap Dongzu Shenzong kan? Tapi apakah kamu pernah memikirkannya, jika Fuchashu curiga bahwa itu adalah penjaga Yi Rongchengmu, dia lebih suka membunuhnya karena kesalahan daripada membiarkannya pergi, jadi apa yang akan dia lakukan, ucap Ji Yuyan. Mendengar ini, Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium Ji Yuyan, dan berkata, saya benar-benar ingin menggunakan fakta bahwa Great Dou Divine City dibantai untuk memindahkan harimau menjauh dari pegunungan dan menyebabkan kerusakan parah pada benua timur Shenzong, tetapi saya tidak akan mengambil tampilan seperti penjaga. Selama aku bisa menyusup ke benua timur Shenzong, aku bisa bertindak secara kebetulan. Sekarang, setelah aku memperkaya Sekte Suli, aku akan menghancurkan tulang punggung benua timur Shenzong, dan mencoba membunuh murid dan jenius Jinmen sebanyak mungkin. Dengan cara ini, potensi pengembangan benua timur Shenzong akan kembali setidaknya 5 juta tahun. Tujuan terpenting dari kerusakan berat saya ke Dongzu Shenzong adalah untuk membuat Fuchashu marah, sehingga dia tidak berani meninggalkan Dongzu Shenzong tanpa izin. Dengan cara ini, kita dapat dengan aman mencuci kota-kota besar dinasti Dongzu dan melarikan diri meninggalkan wilayah Dewa Benua Timur, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Shen Subing mengangguk berat, suamiku, meskipun itu sangat berisiko, saya setuju dengan Anda, strategi Anda sangat bagus, ucap Shen Subing. Gadis-gadis itu juga mengangguk setuju. Setelah itu, Yu Yunxi dan para gadis memasuki pagoda Panjun, dan Tan Yun menembak ke arah Dongzu Shenzong. Selama penerbangan, identitas Tan Yun yang menyamar menjadi Wu Yi tidak bisa lagi digunakan, dan dia menyamar sebagai pria parubaya. Dengan kecepatan Tan Yun, setelah hanya 2 jam, mengunci para penjaga dengan indera ilahinya, dan sedang berjaga-jaga yang terbang menuju benua timur Shenzong. Wosh! Tan Yun berkedip di langit, lalu menghalangi jalan penjaga, dan melemparkan mata ilahi Hongmeng, dan penjaga itu segera tampak lamban. Bagaimana dengan prajurit sihir lainnya yang menjaga gerbang kota, ucap Tan Yun bertanya. Saya memerintahkan mereka untuk menyebar dan melarikan diri, dan kota ilahi Beiyue adalah yang paling dekat dengan kota ilahi Taidou, penjaga itu berkata dengan jujur. Setelah mereka tiba di kota ilahi Beiyue, mereka akan memberitahu penguasa kota ilahi dari Beiyue tentang pembantaian di kota ilahi oleh Dewa Kuno Abadi, dan biarkan tuannya pergi, melaporkan kepada Kaisar Agung Dongzu, ucap penjaga itu. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, dengan kecepatan terbang para prajurit ilahi itu, berapa lama mereka bisa mencapai kota ilahi Beiyue paling cepat, ucap Tan Yun. Ini akan memakan waktu paling cepat 5 tahun, kata penjaga itu. Tan Yun merenung di sini dan berkata, ingat, ketika Anda tiba di Dongzu Shenzong, dan melihat Raja Fuchashu, kamu mengatakan kepadanya bahwa sisa-sisa Dewa Kuno Abadi memimpin sekelompok orang kuat yang setia kepada Dewa Kuno Abadi untuk masuk ke Din City. Ketika penguasa kota Qin Taidou hampir mati, dia memenjarakan formasi pertahanan kota, dan sisa-sisa Dewa Kuno Abadi terperangkap di kota. Jika Fuchashu bertanya tentang alam protos kuno abadi dan kultivator lainnya, Anda hanya perlu mengatakan kepadanya bahwa Anda tidak dapat melihat alam mereka. Apakah Anda mengerti, ucap Tan Yun. Penjaga itu tampak kusam dan berkata, dimengerti, ucap penjaga itu. Segera, saat Tan Yun mengangkat mata ilahi Hongmeng, dia menghilang dari udara tipis dan muncul di depan 80.000 li. Setelah penjaga tenang, dia terus terbang.
Ketika penjaga menerbangkan 80.000 abadi, dia menemukan kekosongan di depan, ada seorang pria parubaya yang tidak bisa dia melihat kultivasinya, jadi dia buru-buru terbang di depan Tan Yun dan berkata dengan hormat, "Senior, junior ini adalah penjaga kota ilahi Dou, insiden di Great Dou Divine City, saya mohon Anda mengajak generasi muda untuk berkendara," ucap pria penjaga itu. Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan Din Seng Cheng?" ucap Tan Yun. "Senior, sisa-sisa Protos kuno abadi memimpin sekelompok orang kuat untuk membantai kota, dan sekarang mereka terjebak di kota dewa." Penjaga itu berkata dengan cemas, "Senior, selama Anda membawa junior ini ke benua timur Shenzong, Master Sekte dari benua timur Shenzong pasti akan berterima kasih," ucap penjaga itu. "Yah, aku akan menangkap sisa-sisa dewa kuno abadi, kamu pergi ke benua timur Shenzong." Tan Yun berpura-pura bersemangat, "Selama aku menangkap sisa-sisa Protos kuno abadi, aku bisa menerima hadiah dari Kaisar Agung benua timur kita," ucap Tan Yun. "Senior, kamu mungkin bukan lawan mereka, taruhannya sangat penting, tolong kirim junior ini ke Dongzu Shenzong sesegera mungkin." Pria parubaya berlutut di udara, "Senior, junior minta tolong," ucap penjaga itu. Tan Yun pura-pura ragu sejenak, lalu berkata, "Oke, aku akan memberimu tumpangan, ayo pergi," ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengulurkan tangannya untuk meraih kerah penjaga, dan dengan cepat terbang melintasi langit yang luas. Di masa lalu, ketika Tan Yun masih di alam Tao tingkat ke-9, butuh 2,5 tahun untuk terbang dari wilayah Danau Dongzu ke kota ilahi Dou besar, sekarang setelah ranah Tan Yun meroket, hanya dalam 1 bulan, ia telah mencapai wilayah Danau Dongzu, di atas Danau Dongzu Shenhu. 2 jam lagi, Tan Yun membawa penjaga, dan Ling Kongfei yang akrab dengan jalan, mendarat di depan gerbang gunung Dongzu Shenzong. "Siapa yang datang?" tanya 2 murid batin yang menjaga gerbang gunung. Nama jenderal ini adalah Li Yuanbing. Dia adalah pembela kota agung Dou Divine. Sekarang ada berita tentang sisa-sisa dewa kuno abadi untuk dilaporkan kepada Master Sekte Anda, Li Yuanbing berkata dengan cemas, "Masalah ini mendesak, biarkan jenderal ini bertemu dengan Master Sekte Anda," ucap Li Yuanbing. Segera, Li Yuanbing berkata token identitas ditampilkan. Mendengar tentang pembunuhan Tuan Muda dan 15 Tuan Muda, murid dalam tidak berani gegabah, dan buru-buru membuka gerbang surgawi ruang dan waktu yang mengarah ke benua timur Shenzong. Adapun Tan Yun, murid dalam yang menjaga gerbang gunung tidak banyak bertanya. "Terima kasih." Setelah Li Yuanbing mengepalkan tinjunya, dia membungkuk kepada Tan Yun, "Tolong senior," ucap Li Yuanbing. 5 jam kemudian, Tan Yun dan Li Yuanbing mendarat di puncak gunung. Li Yuanbing menghadap aula kenaikan dan berkata dengan hormat, "Generasi muda dari dinasti leluhur Dongzu, Li Yuanbing, penjaga kota dewa pertempuran besar, memiliki masalah mendesak untuk melihat raja," ucap Li Yuanbing. "Masuk," suara datang dari aula. "Baik Raja." Setelah Li Yuanbing dan Tan Yun memasuki istana kenaikan, mereka menemukan bahwa Fu Chashu sedang berbaring telentang di kursi dengan alis horizontal dan garis vertikal. "Kamu tidak menjaga Din City dengan baik, apa yang kamu lakukan di sini?" ucap Fu Chashu membuka matanya dan melirik Li Yuanbing dan Tan Yun. "Master Sekte, junior ini di sini untuk memberi tahu Anda tentang sisa-sisa ras dewa kuno abadi." Sebelum Li Yuanbing selesai berbicara, Fu Chashu tiba-tiba berdiri, dan energinya tiba-tiba muncul, matanya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. "Cepat beritahu Master Sekte ini, di mana sisa-sisa ras dewa kuno yang abadi," ucap Fu Chashu. Li Yuanbing buru-buru berkata, "Melapor ke Master Sekte, sebulan yang lalu, sisa-sisa Protos kuno abadi memimpin sekelompok orang kuat untuk pertumpahan darah di kota dewa pertempuran besar." Junior melihat bahwa situasinya tidak benar, dan segera datang untuk melapor kepada Anda, dan pada saat yang sama penguasa kota meminta bawahan untuk menemukan seseorang untuk melapor kepada Kaisar Agung. Sebelum kematiannya, penguasa kota-kota Dewa Taidou memenjarakan formasi pertahanan besar, sekarang sisa-sisa keabadian Protos kuno terperangkap di kota Dewa Taidou. "Tuan Sekte, tolong pergi dan bunuh dia," ucap Lin Yuanbing. Mendengar ini, mata Fu Chashu berkilat, menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. "Apakah ini benar?" ucap Fu Chashu. "Benar sekali." Ketika Li Yuanbing menjawab, pengingat Tan Yun terdengar di benaknya, "Master Sekte meragukanmu,
kamu langsung bersumpah bahwa kamu memang jenderal penjaga kota besar, kamu dapat menghilangkan kecurigaan raja, ucap Li Yuanbing. Mendengar ini, Li Yuanbing mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, aku bersumpah bahwa bawahan memang penjaga kota agung Dou Divine, dan memang dewa kuno abadi yang membantai kota agung Dou Divine sebulan yang lalu. Master Sekte, jika Anda masih kamu tidak percaya padaku, tolong lihat, ucap Li Yuanbing melambaikan tangan kanannya, melepaskan gambar memori yang dipadatkan oleh kekuatan Pengzu, dan suara mengejutkan terdengar di gambar, saya, Dewa Kuno Abadi, lebih dari 82 juta tahun yang lalu, untukmu, leluhurmu, dan untuk seluruh alam leluhur tinggi, mereka bertarung dengan iblis di lautan iblis dan menempa prestasi perang abadi, tetapi mereka diinjak-injak olehmu penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Kalian semua pantas mati, kalian semua pantas mati. Mendengar ini, Fu Chashu langsung berkata, oke, Master Sekte ini percaya, Anda memberitahu Master Sekte ini, berapa banyak orang yang telah dibawa oleh sisa-sisa dewa kuno yang abadi. Dan sisa-sisa sialan itu, kekuatan apa mereka sekarang, ucap Fukesu. Setelah menghapus gambar memori, Li Yuanbing berkata, kembali ke Master Sekte, generasi muda tidak tahu apa kekuatan sisa-sisa itu, atau berapa banyak pria kuat yang dia bawa, ucap Li Yuanbing. Fu Chashu mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, menatap Tan Yun, dan bertanya dengan santai, siapa kamu, ucap Fukesu. Ketika Tan Yun hendak berbicara, Li Yuanbing berkata dengan penuh terima kasih, Master Sekte, junior bisa datang begitu cepat, itu karena senior ini, ucap Li Yuanbing. Fu Chashu melihat ke arah murid perempuan, dan menunjuk ke arah Tan Yun dan berkata, bahwa dia bersamamu dan pergi ke Grand Elder Jinmen untuk menerima hadiah, ucap Fukasu. Murid patuh, setelah murid perempuan Jinmen menanggapi dengan hormat, dia memandang Tan Yun dan berkata, senior, silakan ikuti instruksi, ayo, ucap murid perempuan itu. Oke, Tan Yun berpura-pura bersemangat, lalu menatap Li Yuanbing dan berkata, Jenderal Li Shou, akankah aku menunggumu di luar gerbang gunung nanti, atau, ucap Tan Yun. Li Yuanbing berkata, senior, kamu bisa pergi duluan setelah kamu menerima hadiah. Junior harus kembali ke kota leluhur Dongzu melalui formasi teleportasi Dongzu Shenzong, ucap Li Yuanbing. Oke, mari kita berhenti di sini, ucap Tan Yun mengikuti murid perempuan Jinmen, mereka melangkah keluar dari aula utama. Di Istana Kenaikan, Fu Chashu berkata, kembalilah ke kota leluhur Dongzu melalui terowongan ruang waktu dari susunan teleportasi, dan beritahu Kaisar, tidak ada kecelakaan, Master Sekte akan menangkap sisa-sisa Protoss kuno abadi hidup, dan biarkan Kaisar Anda pergi ke Taidou Divine City, dia akan bertemu dengan Master Sekte, ucap Fukesu. Generasi muda mematuhi perintah, dan generasi muda mengucapkan selamat tinggal, ucap Li Yuanbing. Setelah Li Yuanbing selesai berbicara, dia dengan hormat pergi aula kenaikan. Dan Tan Yun yang baru saja melangkah keluar dari Istana Asumsi, mendengar suara Fu Chashu dengan jelas, dan mencibir dalam hatinya. Oke, sangat bagus, tidak ada kecelakaan, setelah lebih dari sebulan, Kaisar Agung Dongzu juga akan pergi ke Taidou Divine City, pada saat itu, saatnya aku membuat gelombang tanpa khawatir, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengikuti murid perempuan Kinmen dan terbang menuju Gunung Tetua Agung dari Kinmen. Tidak butuh waktu lama bagi Tan Yun untuk terbang, tiba-tiba, Fu Chashu bersuara, bergema di seluruh benua timur Shenzong. Semua pejabat tingkat tinggi dari Sekte Warisan dan Sekte Jenius akan berkumpul di depan gerbang gunung dalam 1 jam, dan mengikuti Master Sekte untuk menangkap sisa-sisa Protoss kuno abadi, ucap Tan Yun. Segera, Tan Yun dengan jelas menangkapnya, Fu Chashu terbang di atas kepalanya dengan kecepatan tinggi dan terbang menuju gerbang gunung. Ini sesuai rencana, Tan Yun diam-diam berkata dalam hatinya, namun sayang sekali Fu Chashu hanya mengambil senior dari Sekte Pro Warisan dan Jenius, tetapi bukan senior Jinmen. Sepertinya aku hanya bisa membunuh murid-murid Sekte Pro Warisan dan Jenius Sekte, tetapi itu juga mungkin, jika aku dapat membunuh setengah dari murid Pro dan Kontra dan Jenius, itu akan cukup untuk membunuh Fu Chashu, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengikuti murid perempuan Kinmen, dan butuh hampir setengah jam untuk tiba di sesepuh agung Kinmen di aula tempat tinggal. Nama tetua Jinmen adalah
Cheng Bufan, seorang pria tua yang terlihat seperti berusia 90 tahun. Setelah bertemu dengan Tan Yun, Cheng Bufan mengucapkan terima kasih kepada Tan Yun dan menghadiahinya 300 juta batu leluhur berkualitas tinggi. Tan Yun berpura-pura bersyukur setelah menerima batu leluhur berkualitas tinggi. Cheng Bufan mengundang kepala Diaken Jinmen, Cheng Feiqian, biarkan Cheng Feiqian mengirim Tan Yun pergi. Bawahan patuh. Setelah Cheng Feiqian menjawab, dia mengepalkan tinjunya pada Tan Yun dan berkata, tolong. Oke, Tan Yun menjawab sambil tersenyum, dan berjalan keluar dari aula bersama Cheng Feiqian. Pada saat ini, cibiran Cheng Bufan terdengar di benak Cheng Feiqian, sepupu, setelah mengirim orang ini keluar dari gerbang gunung, temukan tempat di mana tidak ada orang, bunuh dia, dan bawa kembali batu leluhur terbaik, ucap Cheng Bufan. Baik sepupu, ucap Cheng Feiqian tersenyum dan mentransmisikan suaranya. Menurut pendapatnya, Tan Yun hanya berada di tingkat ke-6 dari ranah Kaisar Dao, dan dia adalah kesempurnaan agung Kaisar Dao. Tidak ada biaya untuk membunuh Tan Yun, dan menangkan batu leluhur kelas atas. Tidak hanya Cheng Feiqian yang berpikir demikian, sepupunya, Cheng Bufan juga berpikir demikian. Terlihat dari kejadian ini bahwa kedua sepupu ini benar-benar malu dan boros. Rekan Taois ini, siapa nama keluargamu? Ucap Cheng Feiqian bertanya saat terbang bersama Tan Yun. Namaku Xiao Yun, ucap Tan Yun santai. Oh, ternyata itu saudara Xiao. Cheng Feiqian tersenyum dan menawarkan Senzu, saudara Xiao, naiklah, ucap Cheng Feiqian. Sudah waktunya untuk bekerja, ucap Tan Yun tersenyum dan naik ke Senzu. Hua. 4 jam kemudian, malam yang gelap menyelimuti langit dan bumi, dan hujan deras turun di langit malam. Cheng Feiqian mengendarai perahu Senzu dan membawa Tan Yun keluar dari benua timur Shenzong. Saudara Xiao, mengapa tidak memberimu tumpangan untuk saudaramu? Saran Cheng Feiqian. Tan Yun tersenyum dan berkata, iya. Kemudian, Cheng Feiqian mengendarai Senzu dan menghilang ke dalam malam. Untuk Tan Yun, dia tidak terburu-buru untuk segera kembali ke Dongzu Shenzong. Lagi pula, Fu Chashu membawa sekelompok pejabat tinggi untuk meninggalkan Dongzu Shenzong hanya 3 jam kemudian. 1 jam kemudian, Senzu terkejut dan berhenti terbang. Mengapa saudara Cheng tidak pergi? Ucap Tan Yun bertanya dengan santai. Tapi apa yang dikatakan Cheng Feiqian selanjutnya membuat Tan Yun tidak bisa menahan tawa. Fitur wajah Cheng Feiqian terdistorsi dan dia tersenyum mengerikan. Dia membalik tangan kanannya dan membuang pedang ilahi yang diletakkan di leher Tan Yun. Jangan salahkan saya karena kejam, salahkan Anda karena memiliki 300 juta kualitas terbaik batu leluhur di tubuh Anda. Xiao Yun, jangan khawatir, demi 300 juta batu leluhur kelas atas, Anda tidak hanya akan menjaga seluruh tubuh Anda, tetapi Anda juga akan dikubur di tanah untuk keselamatan. Bagaimana bisa menarik, ucap Cheng Feiqian. Hahaha, Tan Yun tersenyum dan melambaikan tangan kanannya, sebuah penghalang dipasang, menarik, aku akan melakukan sesuatu padamu, tapi kamu ingin melakukannya terlebih dahulu. Cheng, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Tan Yun membuang senyumnya, suaranya mengandung niat membunuh, aku adalah Protos kuno abadi, ucap Tan Yun. Apa? Suara Cheng Feiqian tiba-tiba terputus, dan kemudian dia membiarkan mengeluarkan ratapan seperti babi, tanganku. Tan Yun seperti kilat, meraih tangan kanan Cheng Feiqian yang memegang pedang, dan segera, lengan kanan menyusut tiba-tiba, merobek seluruh lengan kanan Cheng Feiqian tiba-tiba. Bang, kaki kiri Tan Yun tiba-tiba terangkat, dengan kekuatan seperti guntur, dan menabrak bahu kiri Cheng Feiqian. Segera, bahu kiri Cheng Feiqian meledak terbuka, dan kekuatan seperti gunung mencapai puncak, mengalir ke Cheng Feiqian in tubuh Feiqian, lututnya berlutut di geladak Senzu. Dalam kepanikan, ketika Cheng Feiqian berjuang untuk bangun, Tan Yun menendang beberapa tulang rusuknya, dan darah menyembur dari mulutnya, seperti bola meriam ketinggian rendah, mengenai tepi Senzu. Maafkan hidupku, maafkan hidupku. Cheng Feiqian yang kehilangan kedua lengannya dan terluka parah, meringkuk di tanah, membuat semburan menyakitkan memohon belas kasihan. Di antara jari-jari Tan Yun, sinar kekuatan leluhur melesat ke alis Cheng Feiqian, dan setelah memenjarakan kolam rohnya, dia mencibir, ketika Anda mengirim saya pergi dari Dongzu Shenzong, saya tidak pernah berpikir untuk membiarkan Anda, jika Anda masih menginginkan untuk membunuhku demi harta,
maka kamu tidak akan bisa bertahan. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang, jika tidak, lampu hidupmu akan padam, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.